Hai minasan konnichiwa. Kali ini kita akan belajar di bab 4 ke 7 mengenai hukum hereditas. Jadi hukum hereditas itu belajar mengenai sifat ya, genotip, fenotip. Kamu sudah pernah belajar di SMP, di SMA. Jadi kita mulai dari mengenai eksperimen Mendel ya, mengenai kacang polong ya. Kamu masih ingat cerita ini di SMP, SMA harusnya ya. Di seandainya kita punya kacang polong ya yang warnanya hijau dan warnanya kuning di sini, setelah kita beranak, kita kasih anak, kita buat, kita akan mendapatkan semua kacang polongnya berwarna hijau ya. Kenapa? Karena kita bisa tahu, oh kalau misalnya warna hijau dia sifatnya lebih dominan, yang kuning itu resesif ya. Kalau kita lihat dalam bagian gennya, kita punya A besar, A kecil di sini ya. Nah, kemudian kita punya anak, maka dapat anaknya adalah A besar, A kecil. Nah, seandainya nih fenotip anaknya ini F1 ini kita kalikan ya dengan spesies yang sama, maka kita akan mendapatkan 3 rasio untuk yang hijau dan yang kuning. Ya, ini adalah eksperimen Mendel. Dia menunjukkan kalau misalnya ada sifat fenotip yang dominan dan yang resesif ya. Jadi di sini kita harus juga belajar mengenai kosakatanya ya, mengenai sifat dominan, resesif ya. Jadi kalau dominan yang kuat, yang resesif yang lemah. Oke. Kemudian kita juga punya ada kosakata lainnya, yang ketiga sini ya, fenotip genotip ya. Fenotip itu artinya sifat yang bisa kita lihat, sifat yang kelihatan ya. Sedangkan genotip itu adalah sifat gennya. A besar A kecil, A besar A besar, A kecil seperti itu ya. Nah, kemudian di nomor sini yang kedua kita ngomong tentang homozigot dan heterozigot. Seandainya dia sama-sama A besar atau A kecil namanya homozigot. Artinya zigotnya sama ya. Sifatnya sama. Tetapi kalau misalnya A besar A kecil seperti ini, maka namanya adalah heterozigot ya. Kemudian tentu saja kalian juga tahu persilangan di sini. Ya, kalau punya persilangan, kamu kawinkan, kamu dapat anak. Dan persilangan tunggal itu maksudnya apa? Persilangan tunggal itu kamu kawinkan dengan spesies yang sama ya. Kamu bukan kawinkan dengan benda yang lain, tapi kamu kawinkan dengan spesies yang sama, dengan gamet yang sama. Ya, kalau A besar A kecil, kamu kalikan dengan A besar A kecil, seperti itu ya. Nah, ini semua sudah pernah kamu pelajari di SMA, jadi harus tidak ada masalah. Sekarang saya mau menjelaskan mengenai sifat-sifat hereditas dan juga khas-khas yang lain ya. Pertama kita mulai dari sifat dominan tidak sempurna ya. Jadi seandainya kita punya cerita, kita punya bunga ya, bunganya yang R besar itu warnanya merah, R kecil warnanya putih. Ketika misalnya kita dapatkan anaknya, kita dapat R besar R kecil, warnanya berubah sendiri, warna menjadi pink ya. Yang tadinya merah, kalau yang putih itu resesif, maka dia akan menjadi pink ya. Nah, setelah kita itu pink yang tadi itu kita kalikan dengan bunga pink yang lainnya dengan R besar R kecil, maka kita akan mendapatkan R besar R besar, besar R kecil, dan R kecil ya. 1:2:1. Nah, ini menunjukkan kalau sifat dominan tidak sempurna, di mana merahnya itu kalau dia ada gen R kecil, dia akan menjadi pink, bukan menjadi merah. Ya, dia dominan tapi tidak sempurna. Oke. Nomor 2, sebelah kanan kamu bisa melihat gen letal. Jadi seandainya ada gen tertentu yang contohnya kita punya tikus ya, dia punya anggaplah Y besar Y kecil ya, gennya Y besar Y kecil, dan Y besar Y kecil ini kita kalikan silang. Seandainya dia mendapatkan Y besar Y kecil, maka dia akan warnanya kuning seperti biasa, Kalau Y kecil, maka warnanya akan berubah menjadi warna abu-abu. Tetapi seandainya dia punya gennya menjadi Y besar, maka dia akan mati, dia tidak bisa hidup ya. Inilah yang disebut dengan gen letal. Seandainya kamu mendapatkan gen tertentu, maka binatang itu tidak akan hidup ya. Berikutnya kita bisa melihat interaksi antar gen yang tadi sama seperti ciri khasnya. Kita sifat-sifatnya berikutnya. Misalnya kita punya gen komplementer ya. Seandainya kita punya cerita di sebelah kiri ada bunga warna putih ya, ada bunga warna putih. Yang ini
C besar, P kecil, P kecil. Yang ini C kecil, P besar, P besar. Kalau kamu lihat, loh, yang satu besar, yang satu kecil, tapi kok semuanya warnanya putih? Itu karena dia harus, untuk mendapatkan warna, dia harus komplementer, artinya dia harus ada satu sama lain. Yang besar dan yang kecil itu harus ada satu sama lain ya. Jadi C besar, C kecil, P besar, P kecil. Baru dia keluar warnanya. Ya. Nah, seandainya kamu kalikan yang C besar, C kecil, P besar, P kecil, kamu kalikan, maka kamu bisa lihat yang memiliki C besar dan P besar total ada 9. Sedangkan yang memiliki salah satunya, entah misalnya C besar saja atau P besar saja, atau tidak memiliki sama sekali, total ada 7. Jadi ini adalah gen komplementer, di mana yang misalnya untuk ini ya, C besar dan P besar harus ada bersamaan baru dia membentuk warna. Oke. Nah, lawannya komplementer adalah represor. Represor artinya dia menahan, men-stop ya. Ya seandainya kita punya katun ya. Di sini kita punya warnanya yang putih itu adalah I besar, Y kecil, Y kecil. Yang warna kuning adalah I kecil, Y besar, Y besar. Jadi kita tahu kalau Y itu warnanya kuning. Ya. Y itu warna kuning. Tetapi ketika kita kalikan, kita bisa mendapatkan I besar, I kecil, Y besar, Y kecil. Artinya sifat Y itu akan ditahan oleh sifat I besar ya. Jadi seandainya ada I besar di sini, maka sifat kuningnya itu akan hilang. Ya. Kalau kamu kalikan F1 dengan F1 yang sama, F2-nya kamu akan mendapatkan rasio seperti ini, ya. I besar, Y besar, ya. I besar seperti ini. Kamu lihat di mana I besar ini dia akan menahan warna kuningnya. Maka dia tidak akan muncul warna kuning, ya. Kemudian yang kedua, I besar dan Y kecil, Y kecil. Di sini dia mau menahan, tapi tidak ada warna kuningnya. Jadi tidak ada gen warna kuning, tidak ada masalah. Untuk yang ketiga, ada gen Y besar, jadi ada warna kuningnya, dan tidak ada gen represornya, tidak ada I besar. Jadi dia bisa mendapatkan warna kuning. Yang terakhir, di sini kamu bisa lihat semuanya kecil, jadi tidak ada warna kuning. Jadi I itu adalah gen represor untuk menahan warna kuning dari Y. Oke. Berikutnya kita lanjut gen multiple. Jadi misalnya kita punya tumbuhan seperti yang ada di foto sebelah kiri, ya. Tumbuhan ini anggaplah dia punya gennya adalah T1, T1, T2, T2, ya. Yang satu semuanya besar, yang sebelah kanan semuanya kecil, ya. Kalau misalnya semuanya besar, maka sifat daunnya itu akan seperti kipas besar, ya. Nah, seandainya kita kalikan F1-nya, kita akan mendapatkan T besar, T kecil, T besar, T kecil, ya. Seperti ini. Dan ketika kita kalikan satu sama lain, kita akan mendapatkan yang sifatnya kipas, yang bentuknya kipas itu banyak sekali, ada 15. Sedangkan lawannya adalah 1. Jadi maksudnya apa? Seandainya kamu ingin mendapatkan tumbuhan dengan bentuk daunnya bukan seperti kipas, tapi seperti apa ini istilahnya? Seperti jarum ya. Seperti tombak atau seperti jarum, maka dia harus semuanya harus yang kecil, T1, T1, T2, T2-nya harus kecil semua. Ya. Kalau tidak seperti itu, maka dia akan mendapatkan yang bentuknya kipas. Ada satu saja yang T besarnya itu dia akan membentuk kipas, karena kita tahu yang besar ini kan dominan, yang kecil resesif, ya. Jadi untuk mendapatkan yang bentuknya jarum semuanya harus yang kecil, ya. Nah, yang unik adalah biasanya kalau kamu mau menuliskan kan pakai A besar, A kecil, B besar, B kecil, ya. Jadi kamu punya A dan B. Tapi dalam kasus ini kita pakai semuanya huruf T, ya. Jadi maksudnya apa? Satu sifat ini ditunjukkan oleh lebih dari satu gen, ya. Jadi artinya apa? Kemungkinan dia untuk mendominasi sifat tertentu itu jauh lebih besar, ya. Makanya rasionya totalnya adalah 15:1 seperti ini. Oke. Di sebelah kanan kita lihat mengenai gen persyaratan.
Jadi misalnya kita lihat ada tikus warna abu-abu dan warna putih. Kalau misalnya dikasih informasi C saja, itu sebenarnya warna hitam. Sebenarnya C saja sebenarnya warna hitam. Tetapi seandainya ada C besar, G besar, maka warna hitamnya itu tidak akan keluar. Ya, warna hitamnya akan keluar seandainya G-nya semuanya kecil seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya G-nya kecil semua, maka dia tidak ada yang menahan si C-nya akan menjadi warna hitam. Tetapi seandainya ada C besar, G besar, maka warna hitamnya akan hilang menjadi warna abu-abu. Tentu saja kalau misalnya C besarnya tidak ada seperti yang belakang sini, maka semuanya warnanya menjadi putih. Oke, ini ada persyaratan tertentu untuk kasih tahu sifat tertentu, ya. Kemudian mengenai gen penutup. Jadi misalnya kita lihat ada tumbuhan, buah di sini, ya. Kita tahu kalau misalnya warna ada Y itu warna kuningnya. Tapi seandainya kita lihat di sini ada Y besar, tetapi warnanya putih bukan warna kuning. Ya, seandainya tidak ada apa-apa maka warnanya hijau. Oke. Kamu bisa lihat Y besar itu kuning, Y kecil itu warnanya hijau. Ya, saya kasih informasi dulu jawabannya ya. Tapi gen W ini gennya gen penutup. Ya, jadi seandainya ada W besar, apapun hasilnya maka dia akan terlihat warna putih. Ya. Jadi ada W besar di sini, ada W besar di sini, maka warnanya akan menjadi warna putih. Seandainya tidak ada warna W, tidak ada gen W besar di sini, maka kita bisa melihat, oh apakah dia menjadi kuning, apakah dia menjadi hijau. Ya. Jadi gen W besar ini berfungsi sebagai gen penutup. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita punya banyak sekali contoh-contoh interaksi antar gen. Jadi ketika kamu nanti membaca soal di soal genetika, kamu harus melihat sifat yang dikasih tahu di dalam soal dengan jelas. Kalau kamu tidak melihat soal cerita dengan jelas, ada kemungkinan kamu akan mendapatkan jawaban yang salah. Jadi harus hati-hati ya. Berikutnya kita akan lanjut mengenai kosakata lanjutan ya, mengenai hereditas. Nah, kali ini saya akan mengajak kalian berpikir lebih lanjut, tidak hanya dalam gen, tetapi lebih tepatnya dalam tautan, dalam kromosom ya. Nah, biasanya di dalam soal-soal di Jepang itu mereka kan kasih soalnya seperti ini bagiannya. Di dalam satu sel, satu nukleus itu sudah ada kromosom yang bentuknya seperti ini ya. Kemudian gen-gennya ini itu istilahnya ada tautannya, ada digabung. Jadi maksudnya apa? Kita punya contoh yang di bawah, gen A dan gen B itu ditautkan satu sama lain. Jadi di dalam satu kromosom, ini anggap satu kromosom ya. Di dalam satu kromosom kita punya sifat A dan sifat B di dalam satu kromosom. Ya, dalam satu kromosom kita punya sifat A dan sifat B. Oke? Artinya apa? Gen A dan gen B itu saling bertautan. Oke? Lanjut, mengenai kombinasi. Maksudnya kombinasi itu apa? Ketika kamu punya kromosom seperti ini, sifat B-nya kan berbeda di yang biru besar dan biru gelap dan biru terang ya. Nah, bagian bawah kromosom ini dia bisa kayak cross, akan silang seperti ini. Ya, ketika dia akan silang, maka dia akan mendapatkan sifat yang berbeda. Nah, ini adalah kombinasi namanya. Oke. Nah, setelah dia kombinasi, maka rekombinan kita bisa menghitung nilai rekombinannya mereka. Berapa persen sih dia yang sudah bersilang satu sama lain? Seperti itu. Ya. Nah, kemudian berbeda dengan kalau yang di bawah kan tautan sejelas ya. Yang atas dia bukan tautan. Jadi dia sifatnya independen ya. Satu kromosom dia hanya menunjukkan satu sifat. Satu kromosom satu sifat. A dan B itu terdapat di kromosom yang berbeda. Jadi seandainya seperti ini, dia tidak akan melakukan rekombinasi. Ya. A dan B karena di kromosom yang berbeda dia tidak akan saling silang satu sama lain. Ya, nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Dan terakhir mengenai kromosom seks, misalnya laki-laki manusia kita punya XY dan XX. Dan nanti saya akan jelaskan di dalam slide berikutnya. Oke? Jadi kita mulai mengenai dalam satu kromosom apakah ada independen atau dia saling bertautan.
ya. Jadi kita punya 3 contoh, satu di sini, yang di tengah, dan yang sebelah kanan. Oke. Yang di sebelah kiri itu yang independen. Maksudnya apa? Satu sel itu kita punya kromosom A, kita punya kromosom B, dia sifatnya berbeda. Dia lokasinya ada di kromosom yang berbeda. Jadi ketika kamu melakukan pembelahan gamet, kamu akan mendapatkan 4 jenis, ya. A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Ini yang selama ini kita pelajari. Kenapa? Karena ini sangat gampang hitungannya. Kita nggak usah pusing A dan B itu akan saling ada hubungannya. Itu tidak ada hubungannya, ya. Jadi kita bisa mendapatkan 4 kemungkinan. Sama seperti yang sebelah sini, kalau kita punya A besar, A kecil, B kecil, B kecil, maka kemungkinan hanya ada satu. Kita punya dapat A besar, B kecil, ya. Maka dari itu kita bisa mendapatkan anaknya seperti ini. Oke? Tidak masalah. Nah, sekarang yang menjadi masalah yang akan sering keluar di dalam soal IJU adalah soal di mana gen-gen ini akan saling bertautan satu sama lain. Ya. Jadi, misalnya kita punya sifat B dan sifat C itu saling bertautan. Dia ada di dalam satu kromosom. Ya. Maka ketika misalnya B besar dan C besar, B kecil dan B kecil ini melakukan pembelahan gamet, maka dia hanya akan mendapatkan 2 jenis. Ya. B besar, C besar, B kecil, C kecil. Oke. Nah, ini kita sebutnya dengan sifatnya independen total. Independen total, ya. Maksudnya total itu apa? Dia tidak ada rekombinasi sama sekali. Tidak ada persilangan antara kromosom, ya. Jadi kita bisa mendapatkan 1:1. Nah, seandainya kita lihat yang di sebelah kanan di sini, itu kita bisa melihat mengenai kombinasi. Ini ada kombinasi kah? Ya. Jadi kita misal punya sifat B dan sifat D, ya. Sifat B dan sifat D itu saling bertautan. Saling bertautan, tapi ketika kita lihat, ketika dia melakukan pembelahan gamet, dia bisa bertukar warnanya. B kecilnya ada ke sebelah, D kecilnya akan ada ke sebelah. Seperti ini. Maka total dia akan mendapatkan 4 jenis. Tetapi 4 jenis ini, dia pembelahannya tidak 1:1:1:1. Kebetulan kita contohnya dalam eksperimen ini kita mendapatkan hasilnya 5:1:1:5. Ya, tentu saja beda-beda ya. Ada 4:1:1:4, 3:1:1:2 dan seterusnya. Itu tergantung dari hasil eksperimen. Ya. Maka dari itu yang nanti kita bisa tentukan nilainya. Oh, kalau misalnya dia melakukan rekombinasi misalnya 20%, ya, atau 30%, 40%, 50%. Jadi bagaimana perubahan nilainya seperti itu ya. Nah, ini yang disebut dengan rekombinasi di dalam kromosom yang bertautan. Oke, jadi kamu ketika mengerjakan soal, kamu harus lihat apakah kromosomnya itu bertautan atau tidak. Ketika dia bertautan, apakah dia melakukan rekombinasi atau tidak. Itu yang harus kamu perhatikan. Oke? Nah, mengenai nilai rekombinan tadi saya jelaskan. Maka nilai rekombinan ini itu tergantung dari hasil eksperimen. Ya, jadi seandainya kita punya tumbuhan ini, ya, B besar, L besar dengan B kecil, L kecil. Kita tentu saja kita mendapatkan B besar, B kecil, L besar, L kecil. Ya, tetapi ketika kita kalikan anak dengan anak yang mendapatkan cucunya, kita bisa melihat hasilnya itu berbeda. Ya, hasilnya berbeda dengan yang seharusnya. Kita bisa melihat hasilnya 14:1:1:4. Ya. Jadi nilai ini itu tidak sebanding dengan yang sudah kita perkirakan. Kalau misalnya kita perkirakan biasa, kita mungkin bisa dapat 9,331 ya, yang biasa sering keluar, total 16. Nah, ini itu menunjukkan kalau misalnya dia tidak, sifatnya itu bukan independen total. Ya, dia akan melakukan rekombinasi. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, berapa persen yang akan melakukan rekombinasi? Bagaimana caranya? Itu kita menggunakan tes. Ya, kita menggunakan tes untuk mencari tahu berapa persen yang ada rekombinasinya. Caranya gimana? Kita kalikan F1 ini dengan spesies gamet yang memiliki nilai resesif saja. Hanya ada B dan L yang resesif. Ya. Jadi seandainya kita kalikan, maka kita tahu bagian sebelahnya ini itu pasti akan mendapatkan resesif. Ya, ini datangnya dari sini semua. 1, 1, 1, 1. Pasti resesif. Nah, kemudian yang di sebelah kanan,
ini datangnya dari F1, 1, 1, 1, 1. Maka kita bisa lihat, kalau misalnya sifatnya ini ada 8 biji, sifat ini ada 1, ini 1, ini 8, artinya kita tahu total pembelahannya itu, jumlah nilai rekombinasinya itu, yang aneh itu adalah 2 ya. Yang aneh itu 2, ya 1 tambah 1. Dibagi dengan total semua gamet ada 8 tambah 1 tambah 1 tambah 8. Sama dengan 2 per 18. 2/18 kali 100%. Ya, jadi bayangan seperti itu. Kamu hitung. Oke. Nah, ini yang menjadi cara bagaimana kamu menghitung nilai rekombinan. Oke. Pokoknya kamu bisa melihat dari berapa hasilnya. Ini 8118, maka nilainya berapa. Oke. Kemudian mengenai kromosom seks, nah ini juga sebenarnya tidak susah ya. Kita manusia, kita punya total ada 23 pasang kromosom. Karena sifatnya semua haploid, diploid, makanya 2N, totalnya ada 46 ya. Total ada 46 batang. 23 pasang, 46 batang totalnya ya. Nah, kemudian kita laki-laki atau perempuan itu tergantung dari kromosom seks yang ada nomor 23. Kalau perempuan dia XX, kalau laki-laki dia XY ya. Nah, ini sebenarnya menarik dalam kita manusia atau binatang, misalnya tikus atau misalnya kuda, kita punya sifat seperti ini. Kalau laki-laki itu XY, perempuan itu XX ya. Jadi laki-laki itu hetero. Ya, di sini kita punya jenis yang laki-laki itu hetero. Oke, XY itu laki-laki. Seandainya kita punya sifat laki-laki hetero, maka kita juga punya sifat di mana perempuan yang hetero. Ya. Nah, kita ada, ini tidak perlu dihafal, asal tahu saja. Misalnya kita punya manusia, tikus, kuda, itu semuanya sifatnya manusia laki-laki hetero. Kalau misalnya kita punya sifat yang lain di mana laki-laki hetero tapi hanya memiliki 1 X ya. Kalau perempuan 2 X, jadi sifatnya XO ya. Ketika kromosom X hanya ada 1, maka dia menjadi laki-laki. Kromosom X-nya ada 2, dia akan menjadi perempuan. Misalnya jangkrik atau serangga-serangga lainnya ya. Jadi itu sifatnya laki-laki hetero di mana 1 kromosom X-nya itu menunjukkan laki-laki. Nah, sebaliknya kalau perempuan hetero contohnya adalah burung, ayam ya. Kalau misalnya kita pakai X ya, perempuan hetero dia pakai sifatnya Z, W dan ZO istilahnya ya. Ini tidak usah kamu hafalkan, asal tahu saja. Jadi kalau misalnya dia dapat ZW, dia akan menjadi perempuan, Z yang sama dia akan menjadi laki-laki. Jadi ini kebalik. Yang laki-lakinya homo, yang perempuan hetero. Ya. Atau misalnya ketika misalnya perempuannya itu hanya ada 1 Z ya. Z 1 perempuan, Z itu laki-laki. Ini contohnya seperti cacing. Oke. Kemudian mengenai golongan darah juga cukup menarik ya. Kamu juga sudah pernah belajar di SMP SMA misalnya mengenai donor darah, mengenai resesif dominan dan sebagainya, ada hubungannya ya. Jadi seandainya kita punya golongan darah itu ada 4, A, B, dan O, itu juga memiliki patternnya banyak. Seandainya kita punya golongan darah A, kemungkinan ada 2, apakah dia AA atau AO. B juga sama, apakah dia BB dengan BO. Kalau kamu punya A dan B di tempat yang bersamaan, maka kamu akan mendapatkan golongan darahnya AB. Sama seperti O dengan O, maka dia akan mendapatkan O. Jadi sifatnya O itu kelihatannya akan tertutup oleh sifat A dan sifat B. Ya. Jadi kamu bisa melihat bagannya di sebelah kanan seperti ini. Nanti ketika pelajaran donor darah kamu mengenai antigen dan sebagainya, ini akan ada hubungannya ya. Kamu juga pernah belajar di mana O itu adalah donor universal. Dia bisa memberikan darah ke semua orang, ke golongan darah A, B dan AB karena tidak ada masalah. Tapi seandainya kamu sifatnya O, kamu terima darah dari orang lain, kamu akan mendapatkan masalah ya, karena darahnya itu akan melakukan reaksi yang tidak diinginkan, akan pembekuan ya. Sebaliknya
AB itu adalah resipien universal. Dia bisa menerima darah dari semua orang, dari O, dari A, dari B, karena dia memiliki sifat A dan B. Dan sifat O juga tidak mempengaruhi, tidak ada masalah. Oke. Baik, itu saja sekilas mengenai pelajaran hereditas. Kita akan melakukan banyak sekali hitungan di sini, ya, seperti puzzle. Di IJU yang akan sering keluar adalah mengenai tautan kromosom. Jadi seandainya kamu ada melakukan hitungan, coba kamu latihan dengan soal tautan. Ya, kemudian kamu lihat berapa nilai rekombinasinya, dan kamu coba kerjakan seperti biasa. Oke, baik, itu saja untuk video kali ini. Saya akan ketemu kalian di video berikutnya. Semangat belajar. Benkyou ganbatte kudasai. Sayonara.